Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Permanika dengan NIM 23087049. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan strategi olahraga dalam mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran olahraga. Baiklah, yang pertama, pengertian PJOK dan olahraga. Pendidikan jasmani atau PJOK adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik, permainan, dan olahraga sebagai media untuk mengembangkan kemampuan motorik, kebugaran jasmani, keterampilan sosial, karakter, serta pengetahuan tentang gaya hidup sehat. PJOK tidak hanya mengajarkan bagaimana bergerak, tetapi juga mengapa kita melakukan suatu gerak, bagaimana bekerja sama, serta bagaimana membangun sikap sportif dan disiplin. Sedangkan olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan fisik, keterampilan motorik, dan kesehatan tubuh. Dalam dunia pendidikan, olahraga menjadi sarana penting untuk membentuk kepribadian dan pola hidup sehat. Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan saintifik. Mengajak siswa untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Contohnya, siswa mengamati teknik passing, lalu mencoba dan menjelaskannya kembali. Yang B, teaching games for understanding. Model pembelajaran berbasis permainan yang menekankan pemahaman taktik sebelum teknik. Strategi ini cocok untuk sepak bola, bola basket, dan permainan lainnya. Yang C, pembelajaran kooperatif. Guru membentuk kelompok kecil agar siswa dilatih bekerja sama, saling membantu, dan berkomunikasi. Yang D, demonstrasi teknik. Guru memperagakan gerakan terlebih dahulu agar siswa memiliki gambaran visual yang benar. Strategi ini membuat pembelajaran lebih efektif, menyenangkan, dan bermakna. Cara membuka dan menutup pembelajaran. Yang A, membuka pembelajaran. Pembukaan pembelajaran harus dilakukan dengan terstruktur dan menarik. Guru dapat melakukan langkah berikut. Yang pertama, memberikan salam dan mengecek kehadiran siswa, mengkomunikasikan tujuan pembelajaran, misalnya, hari ini kita akan mempelajari teknik dasar passing sepak bola. Yang ketiga, mengaitkan materi dengan pengalaman siswa agar mereka merasa dekat dengan materi. Yang keempat, melakukan pemanasan singkat untuk mempersiapkan kondisi fisik dan mental siswa. Yang kelima, menunjukkan contoh gerakan atau video singkat bila diperlukan. Pembukaan yang baik akan meningkatkan perhatian dan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. B, cara menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran tidak kalah pentingnya. Penutupan harus bersifat reflektif, memberi arahan, dan memperkuat pemahaman siswa. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, melakukan pendinginan bersama untuk mengendalikan kondisi tubuh. Memberikan evaluasi singkat, misalnya melalui tanya jawab tentang apa yang dipelajari. Yang ketiga, memberikan penguatan atau apresiasi terhadap usaha siswa. Yang keempat, menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya agar siswa memiliki gambaran lebih awal. Yang kelima, menutup dengan salam dan pesan untuk menjaga kesehatan. Dengan penutupan yang baik, siswa dapat memahami hasil belajar dan merasa dihargai. Baiklah, yang selanjutnya, perencanaan olahraga. Perencanaan olahraga adalah proses merancang program pembelajaran atau pelatihan secara terstruktur agar tujuan dapat tercapai dengan efektif. Komponen penting dalam perencanaan olahraga meliputi, yang pertama, analisis kebutuhan dari usia, kemampuan, dan motivasi siswa. Yang kedua, penetapan tujuan yang jelas terukur. Yang ketiga, pemilihan metode dan strategi pembelajaran. Yang keempat, penyiapan sarana dan prasarana. Yang kelima, peraturan waktu dan alokasi kegiatan. Keenam, evaluasi hasil pembelajaran atau latihan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan pembelajaran yang aman, efektif, dan menarik. Selanjutnya, strategi mengajar PJOK. Strategi mengajar PJOK harus memadukan unsur gerak, teknik, motivasi, dan keselamatan. Strategi tersebut meliputi, yang pertama, namanya variasi aktivitas untuk menghindari kejenuhan. Yang kedua, pembelajaran bertahap dari gerakan sederhana ke kompleks. Yang ketiga, pendekatan individual menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa.
Yang keempat, penerapan nilai-nilai karakter seperti disiplin, sportivitas, dan kerjasama. Yang kelima, pemanfaatan media alat bantu seperti bola, kon, atau video pembelajaran. Guru PJOK harus kreatif agar siswa tidak hanya bergerak, tetapi juga memahami makna dari setiap aktivitas. Perencanaan latihan olahraga. Perencanaan latihan olahraga harus mengikuti prinsip-prinsip dasar latihan seperti yang pertama, progression, bebas bertahap. Latihan ditingkatkan sedikit demi sedikit sesuai kemampuan siswa. Yang B, spesialitas. Latihan harus sesuai dengan jenis olahraga. Misalnya, latihan sprint untuk pemain sayap sepak bola. Yang C, latihan variasi, memberikan bentuk latihan agar siswa tidak bosan. Yang D, individualisasi, latihan disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing siswa. Yang E, recovery, memberikan waktu pemulihan yang cukup agar siswa terhindar dari cedera. Perencanaan yang tepat meningkatkan performa, kesehatan, dan keterampilan siswa. Selanjutnya, strategi permainan sepak bola. Sepak bola adalah salah satu materi populer dalam PJOK. Strategi permainan meliputi yang pertama, strategi penyerangan, menggunakan formasi sesuai usia. Yang kedua, mengatur pola passing dan pergerakan pemain. Yang ketiga, melatih kontrol bola dan kreativitas. Yang B, strategi pertahanan, menggunakan zona defense atau man-to-man marking. Yang kedua, melatih komunikasi antar pemain. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi dan posisi bertahan. Yang C, strategi transisi. Yang pertama, melatih perubahan cepat dari menyerang ke bertahan. Yang kedua, melatih pemain agar cepat membaca situasi permainan. Strategi ini membantu siswa memahami pola permainan yang baik dan bermain terorganisir. Terima kasih.